Asia sebagai kawasan terluas dan paling beragam di dunia adalah ladang geopolitik yang dinamis. Rumah bagi berbagai kekuatan besar yang terus bersaing demi pengaruh, supremasi ekonomi, dominasi teknologi, dan kepemimpinan strategis di tengah dunia yang berubah cepat. Di tengah ratusan juta penduduk dan puluhan negara dengan latar budaya, politik, dan sejarah yang sangat berbeda, 3 negara muncul sebagai pilar kekuatan utama yang tidak hanya mendefinisikan wajah Asia masa kini, tetapi juga menentukan arah perimbangan kekuatan global: Tiongkok, India, dan Arab Saudi. Pemilihan ketiga negara ini tidak hanya didasarkan pada kekuatan ekonomi atau militer semata, tetapi pada bagaimana mereka mempengaruhi kawasan dan dunia dari berbagai lini yang saling terhubung: energi, diplomasi, teknologi, bahkan narasi kultural. Tiongkok adalah simbol kebangkitan modern dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah membuka diri melalui reformasi ekonomi pada 1978, negara ini bergerak dari ekonomi agraris ke raksasa industri, lalu melesat menjadi pemimpin global dalam kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan infrastruktur teknologi. Tak ada negara lain yang membangun kota secepat Shenzhen, mendirikan perusahaan teknologi sebesar Huawei, atau menciptakan skema investasi lintas negara sebesar Belt and Road Initiative dalam skala yang begitu agresif dan sistematis. Dalam geopolitik Asia, Tiongkok menempati posisi yang amat dominan karena menggabungkan keunggulan dalam perdagangan, kekuatan militer modern berbasis misil hipersonik dan kapal induk, serta kekuasaan politik dalam negeri yang nyaris absolut di bawah kepemimpinan Partai Komunis. Tiongkok tidak hanya menjadi kekuatan kontinental di Asia Timur dan Tengah, tetapi juga kekuatan maritim yang semakin tegas di Laut Cina Selatan, memperluas klaim dan membangun pulau buatan sebagai basis militer. Kekuatan digital Tiongkok pun tidak bisa diabaikan. Dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia, serta dominasi platform lokal seperti WeChat dan TikTok yang menandingi pengaruh raksasa barat. Sementara itu, India menampilkan kekuatan dengan wajah yang sangat berbeda. Dinamis, berisik, tidak selalu teratur, tetapi penuh dengan potensi yang luar biasa. Negara demokrasi terbesar di dunia ini tidak hanya memiliki penduduk terbanyak secara global, tetapi juga struktur sosial yang terus bergeser akibat transformasi digital dan peningkatan kelas menengah. Kota-kota besar seperti Mumbai, Bengaluru, dan Delhi menjadi pusat kreativitas dan teknologi, tempat lahirnya unicorn digital, serta pusat outsourcing global untuk layanan finansial dan TI. Militer India adalah yang terbesar keempat di dunia, dan secara aktif memperkuat armada lautnya untuk mengimbangi kehadiran Tiongkok di Samudra Hindia. India juga membangun citra baru sebagai kekuatan ruang angkasa dengan peluncuran misi Chandrayaan dan program luar angkasa yang kompetitif namun efisien secara anggaran. Berbeda dengan Tiongkok yang cenderung bersifat ofensif dan strategis, India lebih memilih jalan diplomasi multilateral, membangun hubungan kuat dengan Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN dalam waktu bersamaan. India adalah anggota BRICS, Quad, dan G20, serta semakin sering menjadi tuan rumah konferensi global, menjadikannya negara yang punya kredibilitas dan kapabilitas untuk berbicara atas nama Global South, kawasan negara berkembang yang kini semakin berpengaruh. Namun, untuk melihat negara ketiga yang layak masuk dalam daftar negara paling kuat di Asia, kita tidak boleh hanya melihat angka ekonomi dan militer, melainkan juga pengaruh kultural dan kekuasaan atas sumber daya paling penting di abad ke-21, energi. Disinilah Arab Saudi muncul sebagai kekuatan utama yang seringkali diremehkan hanya sebagai eksportir minyak. Padahal dalam beberapa tahun terakhir telah menjelma menjadi aktor geopolitik kelas dunia. Di bawah visi ambisius, Vision 2030 yang diinisiasi oleh putra mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi tidak hanya berusaha keluar dari ketergantungan minyak, tetapi juga mereposisi dirinya sebagai pusat inovasi, pariwisata futuristik, dan kekuatan investasi global. Lewat dana investasi publik, PPF, yang dikelola secara agresif, Arab Saudi membeli klub sepak bola, saham perusahaan teknologi, hingga properti strategis di seluruh dunia, menjadikannya kekuatan ekonomi finansial yang sangat cair dan berpengaruh. Secara militer, meskipun bukan yang terbesar, Arab Saudi adalah negara dengan belanja pertahanan tertinggi di Timur Tengah dan memiliki pengaruh besar dalam dinamika keamanan kawasan.
mulai dari konflik Yaman, hubungan dengan Iran, hingga negosiasi normalisasi dengan Israel. Dalam diplomasi Islam, Arab Saudi tetap menjadi pemimpin karena otoritas atas dua kota suci umat Muslim, menjadikannya kekuatan lunak yang sangat besar yang tak dimiliki negara manapun. Di saat yang sama, hubungan Arab Saudi dengan Tiongkok dan Rusia terus menguat. Sementara ikatan strategis dengan Amerika Serikat mulai lebih bersifat transaksional, menunjukkan kematangan dan kemandirian baru dalam arah kebijakan luar negerinya. Ketiga negara ini, Tiongkok, India, dan Arab Saudi, mewakili tiga poros kekuatan yang berbeda, namun saling bersinggungan. Kekuatan industri sentralistik, kekuatan demografik demokratis, dan kekuatan energi keuangan religius. Mereka bukan hanya pemain regional, tetapi juga arsitek dari masa depan Asia secara keseluruhan. Apa yang banyak mereka putuskan hari ini, dari hubungan dagang, proyek infrastruktur, blok diplomatik, hingga aliansi militer akan menentukan seperti apa wajah Asia 2 atau 3 dekade mendatang. Ketika dunia semakin multipolar dan dominasi Barat mulai retak, maka kekuatan dari timur bukan lagi hanya pelengkap, tetapi justru pusat gravitasi baru bagi dunia. Apakah ketiganya akan bekerja sama atau bersaing secara keras di masa depan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal jelas, Tiongkok, India, dan Arab Saudi bukan lagi negara yang hanya mengikuti arus global. Mereka adalah pembentuk arus itu sendiri, dan dunia akan semakin harus menyesuaikan diri dengan arah yang mereka pilih. Dan Jepang pun tidak bisa diabaikan sebagai kekuatan teknologi dan ekonomi yang memiliki dampak luas, baik dalam bidang inovasi maupun stabilitas kawasan. Ketika Tiongkok menampilkan wajah agresif dan ekspansionis melalui jalur ekonomi dan kekuatan militer, Jepang memilih jalur yang lebih halus, memadukan kekuatan ekonomi yang sangat mapan dengan pengaruh budaya serta pendekatan diplomatik yang cerdas. Meski Jepang memiliki keterbatasan konstitusional dalam aspek militer akibat trauma Perang Dunia II, reformasi pertahanan dalam 2 dekade terakhir memperlihatkan keinginan negara ini untuk memainkan peran lebih besar dalam stabilitas keamanan regional, terutama dengan meningkatkan anggaran pertahanan dan membentuk kebijakan keamanan nasional yang lebih aktif. Keunggulan Jepang di bidang teknologi tinggi, otomasi, dan riset sains menjadikan mereka sebagai salah satu negara paling berpengaruh dalam ekosistem industri global, bahkan dengan populasi yang menua dan menyusut. Dalam hubungan internasional, Jepang cenderung membangun kekuatan melalui aliansi strategis, seperti kemitraan erat dengan Amerika Serikat, kerjasama dengan negara-negara ASEAN, serta keterlibatan aktif dalam forum-forum multilateral seperti G7 dan APEC. Jepang menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari jumlah pasukan atau rudal, tetapi juga dari kestabilan sistem politik, inovasi teknologi, kecanggihan industri, dan kemampuan untuk membentuk opini internasional melalui soft power. Sementara itu, India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia juga muncul sebagai kekuatan raksasa yang tak bisa diabaikan. Dengan populasi yang telah melampaui Tiongkok, pasar domestik India menjadi magnet besar bagi investasi global. Dan pertumbuhan ekonominya yang cepat memberikan sinyal bahwa India berpotensi menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia dalam 2 dekade mendatang. Peningkatan belanja pertahanan dan investasi besar-besaran dalam sektor teknologi serta infrastruktur menjadikan India bukan hanya kekuatan potensial, tetapi kekuatan yang sedang mewujud nyata. Selain itu, pendekatan India yang berakar pada prinsip otonomi strategis membuat negara ini cukup unik, karena mampu menjaga hubungan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok sekaligus. Meskipun dalam banyak isu mereka juga bersaing secara langsung seperti dalam konflik perbatasan Himalaya dengan Tiongkok. Dalam bidang luar angkasa, India telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan keberhasilan peluncuran misi-misi antariksa yang terjangkau, namun efektif, memperkuat citra mereka sebagai negara dengan kapasitas teknologi yang solid dan berpotensi menjadi pemain penting dalam perlombaan luar angkasa abad ke-21. Di sisi lain, kekuatan diplomasi India semakin diperhitungkan, terbukti dengan peran aktifnya dalam forum seperti BRICS, G20, dan kebijakan Act East yang bertujuan memperkuat hubungan dengan Asia Tenggara. Kombinasi antara sistem demokrasi yang hidup, pasar besar yang dinamis, dan ambisi global
menjadikan India sebagai kekuatan baru yang sedang membentuk ulang geopolitik Asia, bahkan dunia. Dalam konteks global, interaksi dan ketegangan antara Tiongkok, Jepang, dan India menjadi narasi utama yang menentukan arah masa depan Asia. Ketiganya memainkan peran saling memengaruhi, bersaing, dan terkadang bekerja sama dalam berbagai platform internasional. Tiongkok, dengan proyek-proyek infrastruktur lintas benua seperti Belt and Road Initiative, berupaya menciptakan tatanan dunia baru yang lebih berpihak pada kepentingan Beijing. Jepang, melalui kekuatan inovasi dan ketahanan ekonomi, menawarkan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara India membawa semangat pluralisme dan demokrasi dalam tata kelola global yang makin kompleks. Persaingan antara tiga kekuatan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan strategi politik dan pertahanan, tetapi juga perbedaan filosofi kepemimpinan global. Tiongkok percaya pada pendekatan terpusat dan kontrol negara yang kuat sebagai jalan untuk efisiensi dan stabilitas. Jepang berpegang pada prinsip konsensus, inovasi, dan modernitas dengan karakter damai. Sementara India menekankan pentingnya demokrasi, keragaman, dan kemandirian strategis sebagai dasar membangun masa depan. Dalam bidang teknologi, ketiganya memiliki kekuatan unik yang saling melengkapi sekaligus berkompetisi. Tiongkok memimpin dalam kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan manufaktur digital. Jepang unggul dalam robotik, otomasi industri, dan riset mutakhir. India, dengan komunitas teknologinya yang besar dan diaspora yang tersebar di seluruh dunia, menjadi pusat pengembangan perangkat lunak dan layanan TI global. Dalam keamanan regional, Tiongkok kerap dipandang sebagai ancaman oleh tetangganya karena ekspansi militer dan klaim wilayah agresif, terutama di Laut Cina Selatan dan perbatasan Himalaya. Jepang memperkuat aliansi dengan negara-negara demokrasi liberal untuk menjaga stabilitas kawasan. Sementara India secara perlahan membangun kapabilitas pertahanannya untuk mengimbangi kedua rival utamanya itu. Dinamika kekuatan ini semakin kompleks dengan keterlibatan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa yang masing-masing memiliki kepentingan di Asia, menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertarungan geopolitik abad ke-12 Bauk. Ketiga negara ini juga semakin intens dalam mengukuhkan pengaruh budaya mereka yang menjadi instrumen soft power penting dalam diplomasi global. Tiongkok dengan kekayaan budaya Tionghoa, seni bela diri, industri film, dan bahasa Mandarin yang dipromosikan lewat Confucius Institute di seluruh dunia. Jepang dengan budaya popnya yang mendunia lewat anime, manga, teknologi, dan gaya hidup minimalis yang menjadi tren global. India dengan kekuatan Bollywood, musik klasik, yoga, kuliner, dan filsafat timur yang memberi kontribusi besar dalam narasi spiritual dan keseimbangan hidup di panggung dunia. Ketiganya tidak hanya bersaing dalam kekuasaan keras, hard power, tetapi juga dalam memenangkan hati dan pikiran komunitas global. Dalam jangka panjang, kekuatan sejati akan ditentukan bukan hanya dari PDB, rudal, atau jumlah kapal induk, melainkan dari kemampuan negara-negara ini dalam membangun kepercayaan, memelihara stabilitas internal, menjawab tantangan perubahan iklim, memimpin transformasi digital, dan menciptakan tatanan dunia yang adil dan berkelanjutan. Tiongkok, Jepang, dan India masing-masing memiliki peluang sekaligus tantangan besar untuk menjadi kekuatan utama di Asia dan bahkan di dunia. Namun yang pasti, kompetisi mereka tidak bisa hanya dipandang sebagai perlombaan linear, karena sejarah, ideologi, dan cara pandang terhadap masa depan sangat memengaruhi arah perjalanan masing-masing. Apapun hasil dari dinamika ini, Asia telah menjadi pusat gravitasi baru bagi geopolitik global. Dan tiga negara ini adalah jangkar utama yang menentukan arah angin perubahan peradaban di abad ke-21.